Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama Mang Adoy di channel INS Medang. Dan sudah lebih dari 1 minggu ya diberlakukannya PPKM darurat. Entah apa itu namanya, tapi yang pasti jalan-jalan ditutup seperti ini. Padahal jalan ini aksesnya sangat ramai ya. Biasanya Mang Adoy kalau mau ke Sumedang Kota juga lewat sini, tapi sekarang ditutup. Yang pasti kebijakan PPKM ini ya cukup menyusahkan ya, menyulitkan orang-orang yang terbiasa mencari nafkah di jalanan. Kita cari jalan aja. Ditutup nggak? Ditutup nggak? Ya, ditutup lagi. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, kebijakan PPKM ini tuh ya untuk membatasi aktivitas warga ya. Warga yang mana? Atau rakyat yang mana? Yang pasti rakyat susah, makin susah. Nah, dibuka guys, dibuka guys. Masih pagi-pagi banget. Tapi di sini Mang Adoy nggak mau ngebahas seberapa parah COVID sih. Mang Adoy mau bahas ini seberapa normalnya sih, seberapa normal kehidupan orang-orang di tengah pandemi sekarang ya. Mungkin untuk golongan tertentu kebijakan PPKM ini nggak jadi masalah ya, apalagi untuk kaum gaji ya, orang-orang yang terjamin hidupnya sama negara. Mereka enak ya dengan kebijakan ini, bahkan banyak liburnya. Sekarang suasana di pasar juga cukup sepi ya, masih tutup. Kita mau mencari sedikit keramaian, oke? Tutup lagi. Padahal nggak jelas banget tuh kan. Untuk di pasar ya sama aja kayak gini, ramai. Karena kehidupan rakyat kecil itu ya normal, nggak ada yang berubah. Kehidupan rakyat kecil itu normal. Tapi yang mau mengadui garis bawah itu banyak di antara mereka ya, orang-orang yang hidupnya mungkin terjamin, tapi banyak yang apa sih, seolah-olah mereka itu benci dengan orang-orang kecil yang terpaksa harus mencari nafkah di tengah pandemi ini. Yang mana mereka memang membutuhkan sedikit keramaian ya untuk mencari nafkah. Tuh kan, kehidupan di sini masih normal. Jadi yang
COVID itu ya pemberitaan aja dan cuma orang-orang tertentu yang merasa pandemi ini begitu besar, ya kan? Jadi untuk golongan-golongan tertentu ya kan yang enggak terpengaruh dengan PPKM darurat ini, yang enggak merasa kesulitan karena hidupnya udah kejamin, jangan terlalu nyinyir ya dengan mereka-mereka yang terpaksa harus hidup di tengah pandemi ini meskipun ya nggak taat protokol kesehatan. Karena mereka punya alasan syar'i ya. Punya alasan yang sangat jelas kenapa mereka harus melakukan itu. Tapi tahu nggak, sementara pada kondisi yang sama banyak juga ya kan di antara golongan-golongan mereka itu yang sama aja nggak taat protokol kesehatan. Bahkan yang dari kota juga banyak yang kerja di luar kota ya pulang karena mereka rindu keluarga. Tapi dalam kondisi yang sama banyak dari golongan mereka itu ya nyalahin rakyat-rakyat kecil yang mencari nafkah. Jadi suka lucu juga, mereka nggak ngaca lah, nggak ngaca diri. Oke, kita bahas lagi PPKM ya. Jadi tujuan utamanya itu untuk membatasi aktivitas warga negara ya. Dan memang banyak yang merasa sangat disulitkan dengan kondisi PPKM ini ya. Tapi Mang Adoy punya pandangan lain ya mengenai PPKM ini tuh. Melihat dari situasi yang cukup normal ya, Mang Adoy rasa PPKM ini cuma menyerap dana COVID-19 ya kan. Jadi kalau nggak ikutan ya nggak dapat dana. Jadi pemerintah daerah itu harus ikutan lah program dari pemerintah pusat nih. Karena dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat juga nggak sedikit ya buat si COVID ini. Dan yang kedua ya, ini masih pendapat Mang Adoy, kalian bisa setuju juga bisa enggak. Nah, lihat banyak kan yang masih jalan-jalan tuh, main HP lagi. Apa kamu itu? Kira-kira yang seperti itu rakyat kecil atau bukan? Kagak lah. Tadi akan rekam mana? Jadi ya kita sama-sama menghargai lah, jangan terlalu nyinyir sana nyinyir sini. Karena pada kondisi ini kita sama. Cuma Mang Adoy yang Mang Adoy garis bawah itu yaitu orang-orang yang memang hidupnya sudah terjamin sama negara ini, tapi perilaku mereka tidak mencerminkan perilaku mereka itu nggak menjadi contoh buat masyarakat yang memang hidupnya susah ya. Jadi ibaratnya ada kecemburuan sosial lah. Jadi kita sama-sama nggak taat protokol kesehatan, tapi yang disalahin itu rakyat kecil,
nggak pernah ada pemerintahan atau golongan-golongan tertentu yang ngebahas masalah prokes itu di golongan-golongan yang memang terjamin hidupnya sama pemerintah. Jadi kebanyakan dari iklan, dari berita tuh kayak yang melanggar itu ya rakyat-rakyat kecil yang terpaksa harus mencari nafkah. Padahal banyak juga seperti PNS, bahkan tenaga kesehatan pun ya, mengadui garis bawahi, bahkan tenaga kesehatan pun yang ya mereka juga nggak taat protokol kesehatan. Nggak perlu jauh-jauh ya kan, mungkin tetangga atau kerabat juga ada kan tenaga kesehatan atau minimal pegawai negeri lah yang kehidupan sehari-harinya ya normal-normal aja kayak kita, sama kayak rakyat kecil. Mereka butuh liburan, butuh makan, mereka belanja ya kan. Nah, yang kedua, oke, jadi isu COVID sekarang meningkat itu ya, ini pendapat Mang Adu ya. Boleh ini apa? Boleh setuju juga boleh enggak. Tapi ini pendapat Mang Adu ya. Jadi merebaknya isu COVID-19 itu ya Mang Adu rasa agar rakyat Indonesia ini mau divaksin ya. Karena isu vaksin dengan isu COVID itu ya sama bahayanya. Banyak yang divaksin katanya meninggal, juga banyak yang kena COVID katanya juga meninggal. Jadi masih katanya ya, belum pasti, masih simpang siur. Karena isu vaksin dan isu COVID itu ya sama aja. Banyak yang bilang sakit biasa jadi di COVID, sakit apa jantung di rumah sakit jadi COVID. Jadi masih apa nggak pasti ya. Jadi isu vaksin sama isu COVID itu ya sama-sama belum pasti ya. Banyak yang bilang habis divaksin meninggal, ada yang lumpuh. Terus ada juga yang bilang COVID itu cuma reka-reka ya kan. Karena banyak yang sakit biasa aja di COVIDin. Jadi yang cuma sakit flu atau apa penyakit biasa itu ya mereka disebut COVID. Bahkan dalam kondisi ini masih banyak yang tidak percaya ya dengan COVID-19. Jadi pendapat orang itu berbeda-beda. Jadi dengan diberlakukannya PPKM ya kan, banyak orang juga yang sekarang antri ya divaksin. Kalau untuk vaksin itu ya terserah ya, mau divaksin atau mau enggak juga ya sama aja kalau menurut Bang Aduy. Dan satu hal lagi yang harus digarisbawahi ya, harusnya pemerintahan pusat itu lebih selektif lah. Harusnya pemerintah pusat itu tahu mana yang benar-benar darurat ya, akibat COVID ini, mana yang cuma reka-reka. Karena Mang Adu sih sedikit agak kecewa ya dengan pemerintahan daerah ataupun rumah sakit daerah ya, dengan angka kematian atau angka orang-orang yang terpapar COVID-19 itu ya dengan data yang sedemikian besarnya. Tapi saat Mang Adu main ya keliling Sumedang, tanya-tanya di warga ya, untuk isu ini diutamakan kita bertanya kepada rakyat kecil ya, karena mereka biasanya jujur ya. Mereka merasa tertindas.
Jadi mereka nggak akan sedikit apa, mereka itu ya sedikit kontra lah dengan isu COVID-19. Karena kalau kita bertanya sama orang-orang yang emang kejamin sama negara, pastinya mereka ya pro dengan data-data valid yang diberitakan di media-media massa itu. Jadi isu-isu COVID itu ya cuma isu. Kalau misalnya Mang Aduy main ke daerah ini, kehidupan itu masih normal. Bahkan di kota sekalipun ya kan tadi, di tempat-tempat yang katanya rawan itu, kehidupan masyarakat itu masih normal. Karena mereka tahu ya kan apa. Jadi mereka itu begitu bersemangat ya menghitung angka orang-orang yang terpapar COVID ataupun menghitung orang-orang yang meninggal karena COVID, tanpa peduli ya kan seberapa akurat diagnosa tentang COVID itu. Dan ini pandangan Mang Aduy juga ya. Menurut isu-isu. Jadi kalau hari ini rakyat Indonesia di tes swab sama PCR semuanya ya serentak hari ini, kita taruh ya 300 juta rakyat Indonesia. Jadi serentak kita nih hari ini 300 juta orang di tes swab sama PCR kan, dengan 3 alat yang berbeda di hari yang sama. Dari 300 juta itu ya lebih dari 100 juta orang mengadu yakin akan positif COVID-19. Nah, yang lebih menarik di data selanjutnya, di data yang kedua dan ketiga itu akan berbeda-beda. Nggak mungkin akurat ya kan. Memang berani dites seperti itu? Enggak lah. Itu cuma pandangan Mang Adu ya. Kalian boleh setuju, boleh juga enggak. Mang Adu cuma mau bilang tetap jaga. Mang Adu cuma mau bilang tetap jaga kesehatan ya. Entah apa itu namanya, COVID. Yang pasti kehidupan kita terus akan berjalan ya. Kebutuhan kita akan setiap harinya terus akan ada. Jangan terlalu parno lah ibaratnya. Jangan terlalu was-was ya dengan isu yang ada. Jalani aja kehidupan dengan normal ya. Meskipun sekarang kondisinya sedikit sulit dan menyulitkan, tetap optimis ya. Jangan terlalu terpengaruh lah dengan berita-berita yang ada di media massa itu. Karena memang ya seperti Mang Aduy bilang, mereka sangat bersemangat menghitung angka COVID ya kan, tanpa peduli seakurat apa diagnosa tentang COVID itu. Tuh kan, kehidupan kita itu masih normal. Oke, terima kasih juga yang sudah menemani Mang Adoy hari ini ya. Di situasi pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan ya. Hiduplah layaknya orang-orang normal. Hidup layaknya orang-orang normal, oke?
Semoga isu-isu Covid ini cepat berakhir ya. Semoga situasinya akan benar-benar normal lagi. Terima kasih juga yang sudah setia menonton channel Mangadu ya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.